Namaku Vina. Menjadi seorang makeup artist sudah menjadi profesi impianku dari kecil. Bertemu dengan berbagai macam customer menjadi sebuah tantangan tersendiri yang aku hadapi. Mau tahu rahasia bisnisku? Nggak perlu repot, gampangin aja. Coba bayangkan, hanya dengan satu alat, kamu bebas untuk terima berbagai transaksi non-tunai customer. Tentunya semua urusan bisnis jadi mudah. Selain menjadi makeup artist, aku masih punya bisnis lain loh. Makanan dan minuman yang kujual diatur dengan sistem kasir. Juga, semua transaksi tokoku sudah tercatat secara otomatis dalam satu reporting. Nah, punya banyak bisnis itu gampang kan? Mau tahu caranya? Cashless One. Lengkapi bisnismu dengan sistem kasir. Terima berbagai transaksi non-tunai hanya dengan satu alat. Ayo, tunggu apa lagi? Pakai Cashless One. All-in-one device for your business solution. Cashless. Jualan jadi gampang. Semua videonya turn off semua video dan Oke, selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian yang saya ucapkan terima kasih telah turut berpartisipasi dalam webinar Cashless E-Talk seri ketiga dengan tema tantangan bisnis perhotelan, hadapi tantangan baru bersama Art Hotel Group. Nah, ikuti terus webinar ini hingga akhir ya untuk mendapatkan e-sertifikat, kemudian juga promo cashless dan juga hadiah menarik yang dipersembahkan dari Art Hotel Group. Nah, hari ini kita ditemani oleh Ibu Yulia Maria selaku Direktur Marketing Communication Art Hotel Group. Hai, halo, Ibu selamat Yulia. siang. Ya, Selamat siang. siang teman-teman. Dan juga saya juga ditemani oleh Asya dari Key Account Relationship Cashless. Hai, Mbak Asya. Hai semua, selamat siang. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol banyak dan kita semua ingin tahu dan belajar dan kenal Art Hotel Group itu apa. Dan bisa ngobrol ceritakan sedikit gak sih, Bu? Art Hotel Group itu apa, Bu, buat kita semua? Ya, Art Hotel Group yang pasti hotel ya, dan sesuai dengan namanya Art Hotel, yaitu hotel yang dikombinasikan dengan seni. Ya, jadi hotelnya yang sangat mengusung konsep seni, yaitu seni rupa, seni kontemporer, di mana setiap fasilitas hotelnya itu diberikan sentuhan karya seni dari para seniman yang kita ajak kerjasama. Jadi setiap hotel itu ada seniman-seniman lokal yang kita ajak kerjasama dan karyanya itu permanen. Diletakkan di dinding kamar dan di fasilitas publik atau public area, restoran, seperti itu. Dan seni ini tidak hanya menjadi dekoratif saja, tapi juga menjadi karakter bisnis dari Art Hotel Group. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Art Hotel Group dalam hal seni, dalam hal bisnis, kita selalu mengusung konsepnya seni dan yang pasti kreatif juga, kreativitas seperti itu sih. Oke. Nah, kita sejak kapan, Bu, emang kalau Art Hotel Group itu sudah mulai ada sih berdiri itu? Ya, Art Hotel Group PT Art Hotel Indonesia dimulai dari tahun 2011 dan 2012 itu hotel pertamanya ada di Surabaya. Terus lanjut ke Jakarta, ada di Tamrin, yaitu di belakangnya Sarinah, kalau misalnya familiar, itu Art Hotel Tamrin.
Dan mulai tadinya pemilik hotel Art Hotel Group ini adalah istilahnya own and manage, ya, jadi memiliki dan mengelola hotel. Memang CEO kita, founder dan CEO kita itu Pak Erastus Rajimin memiliki visi sebelum dia memiliki visi ingin menjadi operator hotel manajemen. Jadi manajemen operator hotel, kalau misalnya tahu Accor, nah ini JW Marriott. Nah, kita mau beliau ingin memiliki perusahaan lokal hotel manajemen dari Indonesia yang mengusung konsep seni. Nah, sebelum mengelola hotel lain, dia bangun sendiri dan mengimplementasikan visi misinya, dan mulai tahun 2015 didirikanlah Art Hotel Group. Didirikanlah Art Hotel Group untuk menjadi independent hotel management. Dan dari sisi manajemen operator hotel pun beliau memiliki visi yang berbeda dengan hotel-hotel pada umumnya di Indonesia. Dia yaitu karena dari awal dia pecinta seni dan juga jiwa kreatifnya juga sangat kental. Akhirnya memang Art Hotel Group ini menjadi satu perusahaan yang memadukan 4 unit bisnis. Yang pasti yang utama adalah perhotelan. Yang kedua itu adalah F&B atau restoran, bar, kita punya beach club. Dan yang ketiga ini event management. Event management itu kita sebut Art Hotel Play, di mana memang hotel-hotel dan restoran ini kan butuh entertainment, dan sebenarnya awalnya memang karena ciri khas Art Hotel yang tidak dimiliki hotel lain itu adalah kita punya art space atau fasilitas galeri seni. Nah, itu adalah ciri khas di mana kami harus menyelenggarakan pameran seni untuk memberikan dukungan kepada seniman-seniman yang sedang merintis karir, untuk mendisplay karya seninya, seperti itu. Berawal dari situ, bahwa kita selalu secara reguler melakukan pameran seni, dan dari sisi restoran kita menyuplai musik gitu loh, dan musiknya juga benar-benar kita kurasi. Maka hadirlah salah satu unit bisnis kami itu di event management. Yang terakhir itu di merchandise, karena lagi-lagi karena seni itu tidak hanya berupa lukisan, tidak hanya berupa patung, tapi seni kontemporer bisa mengimplementasikan karya seni setiap seniman itu ke dalam berbagai aplikasi. Nah, merchandise yaitu wearable art kita sebut, jadi karya seninya ada di tote bag, ada di t-shirt. Jadi bagi usaha pecinta salah satu karya seniman yang tidak bisa membeli karyanya yang mahal, ya kita bisa menghibur diri dengan membeli tote bag yang berisi karya beliau, kayak gitu. Oke, nah sekarang untuk sampai saat ini memang kalau hotelnya sendiri sudah berapa banyak cabang ya, Bu? Kalau di hotel itu kita bukan bilangnya cabang, tapi chain atau jaringan gitu. Jadi jaringan hotel, kita ada 12 hotel tersebar di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang. Di Semarang itu ada 2. Terus di Bali yang pasti ya, di resort area yang utama itu, di Bali juga kita ada 2 dan 1 beach club. Di Medan kita mulai merambah ke arah Sumatera, yaitu di Medan ada 1 tapi akan segera dibuka hotel bintang 4-nya di Medan dalam akhir tahun ini. Oke. Wah, luar biasa sekali berarti pengembangan bisnisnya, Bu ya. Nah, iya, karena akhirnya apa yang menjadi yaitu visi misinya founder kami ditanggap oleh market gitu loh, karena memang target market kita adalah milenial, generasi muda gitu kan, anak-anak yang memang ternyata seni itu menjadi gaya hidup masa kini. Jadi kita selalu bilang bahwa konsep hotel kita ini adalah hotel butik yang mengusung gaya hidup masa kini gitu loh. Makanya tidak heran ada yaitu karya seni, ada kreativitas, ada F&B gitu yang menjadi pokok perhatian kami atau menjadi bisnis utama kami. Gitu. Oke, nah kalau memang kita kan udah tahu nih pengembangan bisnis, kayak sekarang kan kita sedang menghadapi masa-masa transisi ke new normal ya, Bu ya. Nah, apa langkah strategis bisnis dari Art Hotel Group untuk menghadapi masa-masa seperti ini, Bu? Oke.
Eh, terjadinya pandemi corona atau COVID-19 ini yang paling terpukul itu emang dunia pariwisata. Iya. Kenapa gitu kan? Dunia hospitality. Terus hospitality itu tidak hanya hotel tapi juga F&B karena ternyata kita ini adalah bisnis yang mengutamakan interaksi sosial gitu kan. Jadi restoran itu tempat bertemu, meeting itu tidak harus di meeting room tapi bisa di restoran, casual, dan apalagi hotel itu selalu ada meeting room. Itu sangat terpukul sekali. Langsung yang tadinya tuh kami sangat bangga dengan hotel-hotel kami yang selalu okupansi itu rata-rata di atas 80% gitu kan. Dan itu menjadi kami selalu menjadi market leader di daerahnya, di lokasinya tempat hotel itu berada. Nah, dalam keadaan seperti ini, itulah kenapa kami akhirnya merasakan bahwa yang namanya kreativitas atau seni itu ternyata bukan hanya sekedar jargon bagi kami dan bagi founder kami pun. Jadi pada saat kita dalam keadaan istilahnya down gitu kan, revenue benar-benar itu, kita dibuat tetap harus berpikir secara kreatif. Apa nih? Ternyata ada tren ke arah digital, dan kami juga melihat pada saat seperti ini justru kita harus aktif secara branding melalui digital agar orang-orang itu tetap ingat dengan Art Hotel. Makanya kita langsung merubah strategi kita. Yang pertama pasti melalui Instagram aktivitas kita sangat lebih heavy lagi gitu loh. Tidak bisa melihat pameran di Art Hotel Tamrin yang biasanya harus berkunjung ke hotelnya gitu kan. Ini sekarang dilakukan pameran secara virtual gitu loh. Kita undang seniman yang bisa ngobrol di Instagram kayak gitu. Nah, dalam keadaan pandemi ini kan di awal-awal ya kita tidak boleh keluar kan, dan itu memang akhirnya benar-benar hotel itu mati gitu loh, maksudnya sepi, dan kita terus mengamati protokol prosedur yang selalu digodok oleh pemerintah. Akhirnya come up dengan konsep bahwa ini protokol kesehatan yang harus dilakukan di dunia hospitality di akhir-akhir menjelang Mei ya, bulan Mei, dan kami harus bisa mengikuti peraturan itu. Dan intinya apa yang peraturan yang diterapkan oleh WHO dan diimplementasikan oleh pemerintah lokal setempat dan juga pasti Kementerian Kesehatan Indonesia, ada 5 item yang menjadi pokok perhatian kami. Yang pasti social distancing, kedua yaitu social distancing itu contactless, terus hygiene dan sanitation. Hygiene dan sanitation itu bukan hal yang baru di hospitality. Kenapa masyarakat sangat senang nginep di hotel itu karena terjamin kebersihannya, terjamin sanitasinya. Cuma pada saat keadaan kayak gini akhirnya hygiene dan sanitasinya menjadi lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Jadi yang tadinya yang pasti harus dilap dibersihkan kamar setiap hari, apalagi pada saat setelah tamu check out, tapi kali ini ditambahkan lagi fasilitas disinfektan. Jadi untuk memberikan rasa menjamin rasa nyaman tamu dan merasa aman di dalam selama berada menginap di hotel, itu yang kami seperti tadi yang video kita saksikan. Gitu. Nah, saya pengen tahu nih Bu, tadi Ibu sampaikan kita bisa pesan secara digital gitu kan. Apakah mungkin ada teman-teman di sini juga mungkin ada yang punya usaha hotel atau lainnya? Bagaimana nih kalau ada yang pengen datang membooking hotel dengan cara digital, ada caranya gimana sih Bu? Bisa di-share ke kita nggak Bu? Kalau hospital itu dari awal itu lebih mengutamakan secara digital penjualannya. Kenapa akhirnya muncul online travel agent, bisa ya sebutlah Agoda, Traveloka, Tiket.com, itu di mana hospitality ini sangat mengutamakan teknologi in advance gitu kan. Dan akhirnya kompetisi itu berubah sejak di awal tahun 2000-an di mana teknologi sudah mulai berkembang secara advance. Hospitality itu main di bagaimana visibility-nya hotel atau brand itu ada di Google gitu kan. Kita tidak bisa melakukan sendiri, kita kerjasama partnership dengan OTA. Nah, yang pasti melalui website, official website, yaitu SEO, SEM, dan kita harus bisa visible lah intinya dan dikenal. Kita itu kerjasama Markom dari sisi media relations gitu kan, exposure di website, dan itu jadi
digital itu yang utama. Namun pada saat pandemi ini, ketika demand itu tidak ada, orang mau booking hotel, istilahnya memang kalau mau dibilang mati gitu loh, mati suri industri pariwisata, ya kami bermain dalam hal kreativitas, menghibur orang-orang yang di rumah atau memberikan bukan ilmu ya, education atau edutainment lah, misalnya art talk kayak gitu, kita kemas art talk, kita kemas diskusi mengenai yang terkait dengan apa sih yang menjadi minat masyarakat melalui Instagram gitu. Oh, oke. Nah, kalau dari sisi gitu, biasanya orang mau pembayaran, bisa orang datang langsung. Kalau dari sisi payment di sana sekarang saat ini dan kondisi new normal ini gimana, Bu? Gitu. Nah, ya makanya new normal ini benar-benar menjadi adaptasi hidup kita yang baru benar ya gitu loh. Dan apapun menerapkan new normal itu ya kita sebut new lifestyle gitu kan. Yang terkait dengan contactless itu, makanya kita akhirnya bermitra lah dengan cashless karena memang kita ingin pembayaran itu dilakukan tanpa ada kontak secara langsung dengan karyawan, antara karyawan atau staff di frontliner dan juga tamu juga merasa nyaman gitu dengan tidak bisa misalnya melakukan pembayaran dengan cash jadi atau nggak cukup dengan melalui device atau melalui mobile kayak gitu. Oke. Nah, saya pengen ngobrol nih dengan Mbak Asya. Nah, kalau dari sisi retention sendiri nih Mbak, Cashless gimana cara membantu merchant-merchant dalam pengembangan usaha di tengah pandemik saat ini nih? Gimana Mbak? Silakan Mbak Asya. Well, Stefan, thank you. Jadi kalau dari sisi cashless, ya kita sih pertama kita mulai mencoba memahami dulu dari bisnis setiap merchant kita. Dari situ baru kita mencarikan solusi mana nih yang tepat untuk merchant-merchant kita supaya bisa menjalankan transaksinya saat masa pandemi ini. Kayak tadi yang Bu Yulia ceritain tadi nih, misalkan untuk mengurangi interaksi antara customer dengan merchant. Kayak contohnya merchant kita nih, minimarket. Awal mulanya kan minimarket tersebut offline store ya, dan lalu saat pandemi ini otomatis minimarket tersebut transaksinya turun, pendatang pengunjung juga menurun. So market itu harus segera merubah sistem penjualannya supaya mereka untuk tetap bisa melakukan bisnis mereka. Di sini cashless memberikan cashless link di mana minimarket ini bisa langsung merubah cashless link untuk melakukan sistem delivery. Jadi market ini tuh sekarang kita bisa nih customer cuma pesan SMS atau via telepon ke minimarketnya. Nanti minimarketnya akan kirimin link atau virtual account ke merchant via WhatsApp. Nanti customernya hanya tinggal bayar. Nanti minimarketnya tinggal kirim barangnya. So no kontak sama sekali dengan antara merchant dengan customer. Sejauh ini sih itu sangat membantu untuk merchant-merchant ya, karena mengurangi banget kontak antara merchant dan customer. Oke, jadi cocok banget nih dari misalkan orang udah nggak perlu kontak lagi, megang uang cash, tinggal langsung aja ya, tinggal mikirin link, barang datang. Nah, oke. Kalau dari semua simple. Kenapa? Sorry Mbak, lanjut. Semuanya jadi simple sekarang ya, lebih kita bikin lebih simple, lebih efektif lah. Ya, dari misalnya kayak hotel juga kan sekarang juga lebih mudah ya kan menggunakan link seperti itu ya untuk pemesanan secara digital. Nah, kalau memang dari Artote sendiri kayak ingin menanyakan ke Bu Yuli, emang kenapa sih Bu, kan saya tahu cashless, Bu Artotel menggunakan cashless. Kenapa cashless sebagai salah satu solusi pembayaran Artotel Group nih Bu? Karena sekarang ini mulai banyak berbagai macam online payment kan, dan kita nggak mungkin terlalu banyak kalau kita kontak satu-satu gitu kan, satu-satu perusahaan itu. Akhirnya cashless memberikan solusi satu device yang dengan memuat berbagai macam online payment yang mungkin dimiliki oleh customer. Itu yang membuat kami merasa dimudahkan. Terus yang kedua yang tadi mengenai device satu itu ya, jadi kayak ada kami kan corporate office istilahnya
semua dikontrol dari corporate office. Jadi unit-unit hotel ini, nah kami bisa memantau gitu loh pergerakan revenue tiap hotel itu dari dashboard yang diberikan oleh cashless. Gitu. Jadi bisa dipantau secara corporate lah. Oke. Nah, memang kalau saya ingin menanyakan ke Mbak Asya nih, kalau kita bisa sih apa aja yang bisa lihat di dashboard itu secara detail sih sebenarnya? Bener banget, jadi di dashboard kita, Stefan, tuh udah lengkap banget. Udah ada data transaksi real time, terus data informasi misalkan cabang, misalkan kayak di hotel punya beberapa cabang, head office-nya tuh bisa langsung ngecek nih transaksi di hotel-hotel cabangnya tuh apa aja, dan ada detailnya juga, data mesin reader, informasi settlement, dan yang terpenting juga merchant bisa melakukan upgrade feature pembayaran atau upgrade feature melalui dashboard secara mandiri. Jadi nggak perlu lagi kalau misalkan melakukan pendaftaran tuh harus telepon, harus email, itu bisa langsung mandiri secara di website kita, di dashboard tersebut. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita mau narik kayak settle pembayaran monitoring itu berapa lama sih, Mbak Asya? Untuk statement sendiri itu adalah paling cepat itu +1 dan paling lama itu 3 karena kita ikuti dari SOP dari bank. Jadi standarnya dari bank sih. Jadi misalkan kita di weekdays normal untuk statement itu di jam 9 malam, dan untuk pembayaran ke merchant akan masuk di H+1. Tapi untuk di weekend biasa membutuhkan waktu lebih lama dari bank, dan maksimal itu H+ sampai di merchant. Oke. Nah, menarik ya. Jadi pembahasannya untuk hari ini. Kita mungkin dari Bapak Ibu juga ingin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan baik ke Bu Yulia atau Mbak Asya. Nah, untuk sekedar informasi, kami menyediakan 2 buah voucher menginap gratis bagi 2 orang peserta. Dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan 1 voucher menginap di Art Hotel Tamrin dan 1 voucher di Rooms Inn Semarang. 2 pemenang dengan pertanyaan terbaik akan diumumkan di akhir acara. Baik, saya persilahkan untuk 3 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan, bisa melakukan menekan tombol raise hand di ruang partisipan. Waktu saya silakan. Halo, dengan Bapak Temi. Saya dengan Pak Temi, sorry. Ya, silakan Pak. Saya pengguna cashless juga, tapi saya juga kepala cabang untuk hotel di Indonesia juga. Saya punya hotel juga di Double Six di Bali. Nah, saya pengguna cashless, tapi saya punya OVO dari GrabFood, ya kan? Saya kerjasama dengan GrabFood. Nah, saya mau nanya, saya kan udah beli 1 cashless. Apakah bisa nggak yang kan cashless kan kasih saya OVO. Nah, saya maunya yang OVO yang punya cashless dimatiin terus diganti yang punyanya GrabFood punya. Apakah bisa nggak? Gimana mungkin dari Mbak Asya mungkin bisa bantu? Terus kan jadi jadinya double gitu, takutnya double. Oke, ada pertanyaannya. Sorry Bapak Temi, OVO-nya ini mau gabungan atau mau digantikan? Gini, saya punya kan dari OVO-nya punyanya cashless kan saya punya, udah dikasih. Terus habis itu kan saya gabung sama GrabFood. Nah, salah satunya harus dimatikan kata orang GrabFood-nya, pilih yang A atau pilih yang B. Yang gitu. Tuh loh, saya jadi bingung. Kemarin saya mau kontak sama salesnya. Salesnya udah nggak ada, udah menghilang. Kami nanti kita lebih lanjut ya untuk detailsnya. Memang betul kalau misalkan pendaftaran di GrabFood untuk 1 nomor handphone saja, karena terjadi kesalahan di sistemnya. Jadi biasanya memang dipilihkan 1 nomor telepon untuk merchant atau 1 pengguna. Itu. Ya, nanti betul. Untuk detailsnya kita bantu hubungi langsung Pak Temi ya, boleh? Boleh. Oke. Nanti dari tim cashless kita di sini akan hubungi Pak Temi untuk kita bantu lebih lanjut ya untuk menaikkan masalah OVO-nya.
Ya Bapak, jadi itu Oke. pertanyaan Ini masalah masalahnya teknis. OVO juga, jadi kalau untuk yang lain sih nggak masalah, kayak debit, kredit udah beres sih, nggak masalah saya. Tinggal masalah yang di OVO-nya aja nih. Jadi orang OVO-nya nanya, Pak, ini mau gimana? Apakah mau dimatikan punyanya merchant Bapak atau punyanya si OVO cashless? Karena cashless itu juga kerjasama dengan OVO, Pak. Saya jadi bingung ini sekarang. Jadi yang cashless yang punya saya ini saya matiin dulu. Untuk sementara saya pakai yang merchant dulu. Gitu loh. Oke, Jadi Pak. Baik, percuma digunakan dua-duanya. untuk Jadi masalah bentrok teknis nanti akan katanya. dibantu Jadi di diomelin sistem saya sama orang OVO-nya. webinar ini kita bantu Pak dengan dari tim sales kami atau tim sales support kami. Terus yang kedua, Baik, untuk kenapa? sorry ya, ini masalah hotel. Saya Oke, silakan, Pak. tim manajemen dari hotel juga. Saya ternama juga di Bali sama di Singapura. Saya kepala cabang di Indonesia. Ini kan masa pandemi begini susah kalau untuk menaikkan okupat penjualan hotel. Syukur-syukur, maaf ya, 50% itu udah lumayan banget bagi hotel di Indonesia. Kalau 70% susah, kemungkinan susah. Saya udah coba dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli ini maksimal 50%. Gimana caranya untuk menaikkan lagi jadi 90 ya maksimal 80% gitu loh. Saya sudah coba promo sana sini, tapi ya mohon maaf agak kesulitan juga gitu loh. Oke, baik, mungkin saya persilakan Bu Yulia. Di daerah saya sudah pada gulung tikar. Yang kayak di Mangga Besar, teman saya sudah gulung tikar. Serius. Terus yang di Gunung Sahari sudah gulung tikar 2 hotel. Dia minta tolong sama saya. Ini manajemennya gimana, Pak? Ya, saya juga nggak ngerti. Saya ada pengalaman ya. Mohon maaf, umur saya memang, kalian tebak saya paling di bawah kepala 4. Saya sebenarnya 36. Tapi tepak kerjaan saya lumayan banyak. Mungkin ya dibanding kalian ya, mohon maaf, senior mungkin lah. Oke, baik. Bu Yulia bisa makasih Bu sebelumnya. Iya, makasih Pak Temi. Iya benar. Selama ini istilahnya kalau di perhotelan itu okupansi di bawah 50% itu suatu data yang memalukan buat hotel. Tapi pada saat pandemi ini udah yang okupansi 10-20% udah kita buka ke publik, dan benar demand itu tidak ada gitu loh. Kalau misalnya sebelumnya itu pasti kesalahan manajemen, kesalahan marketingnya gitu kan disalahkan. Tapi kalau ini memang tidak ada demand-nya karena orang tidak boleh keluar rumah istilahnya. Nah, dari Maret, April, Mei langsung 10%, 20%. Nah, tapi di saat bulan Juni, ini mungkin masyarakat udah mulai bosan di rumah, kita udah mulai agak naik istilahnya di akhir pekan. Jadi mulai ada tren nih di akhir pekan staycation, yang keluarga, yang anak muda, untuk menginap di hotel ya di hari Jumat atau di Sabtu atau malam Minggu seperti itu. Nah, ini yang menjadi tren baru sekarang. Tapi okupansi tetap maksimal ya 50%, itu udah bagus banget kayak gitu. Terus sekarang strategi apa aja sih? Kita jual pre-sale voucher. Jadi kita masih optimis bahwa pandemi ini akan berakhir segera, dan akhirnya kita jual voucher yang berlaku sampai setahun depan, di mana mungkin nanti bisa digunakan bagi orang-orang yang ingin traveling mungkin di awal Januari, atau mungkin di September, Oktober tiba-tiba terjadi miracle, memang COVID ini bisa ada, tapi kita bisa hidup berdampingan dengan nyaman, orang-orang udah mulai bisa traveling gitu. Dan itu sebenarnya kenyataannya memang sudah mulai, seperti hotel kita di Bandung, trennya udah mulai naik, di Jogja begitu juga gitu. Tapi tetap protokol kesehatan itu kita berlakukan dengan ketat supaya memang ini keadaan sekarang ini udah benar-benar new normal yang kita tidak bisa abaikan gitu. Seperti itu. Oke. Baik, kita coba lanjut ke pertanyaan. Pak Dio tadi pengen ada pertanyaan juga nih Pak Dio. Ya. Ya. Halo semuanya, selamat siang. Saya mau tanya dulu ke Mbak Asya untuk soal mengenai cashless. Untuk digital kan
sekarang ini digital payment itu kan sangat berkembang sekali, dan cashless ini kan punya beberapa vendor yang yang bisa dipakai di cashless ya. Jadi ada alat-alat yang ada di digital payment yang bisa dipakai di cashless, ada Dana, ada GoPay, OVO, segala macam. Sementara digital payment itu kan akan terus berkembang, dan kita nggak tahu nanti ke depannya ada alat apa lagi yang bisa buat pembayaran gitu. Apakah nantinya di kedepannya itu dari cashless sendiri bisa mengakomodir dengan munculnya jenis-jenis digital payment yang baru gitu ya. Sekarang ada Link aja, ada yang lain juga. Saya mau tanya ke Mbak Asya begitu, apakah tetap akan ada kerjasama terus sehingga cukup dengan satu alat cashless, nanti setiap ada digital payment yang baru segala macam untuk pembayaran, cashless sudah akuisisi dan kerjasama, sehingga untuk payment untuk merchant nanti sebagai pengguna cashless itu diuntungkan, sehingga dengan punya alat cashless kita bisa terima semua jenis pembayaran. Itu banyak aku buat Mbak Asya. Terima kasih. Halo Mas Dio, thank you pertanyaannya. Jadi betul banget, emang sebenarnya kalau misalkan merchant daftar berkali ke cashless, itu tuh cashless akan terus mengikuti perkembangan. Misalkan kayak tadi Mas Dio bilang, kedepannya mungkin nanti akan ada Link aja, atau misalkan ada Dana, atau apapun lah e-payment yang udah ada, cashless tetap berusaha untuk membuka kerjasama dengan semua e-wallet atau semua fitur payment yang memungkinkan untuk join dengan cashless. Contohnya kayak sekarang untuk dengan Link aja tuh kita udah open, lalu kita udah ada virtual account juga ya, Permata Bank dan Harta Jasa juga. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan. So merchant kalian yang mendaftar di cashless, semua account-nya nanti tinggal di-upgrade feature via dashboard. Jadi otomatis bisa join juga menggunakan e-wallet yang nanti akan terus join dengan cashless. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Mas Dio? Paling saya boleh tanya ke Ibu Yulia Maria nggak? Iya, silakan. Ibu kan bergerak di bidang industri pariwisata, sementara kalau saya juga saat ini saya bergerak di bidang kuliner. Dengan situasi kondisi saat ini, mungkin Ibu lebih banyak paham dan kira-kira prediksi apakah semuanya ini akan bisa kembali normal dan lancar kembali, itu kira-kira kapan? Karena kita sebagai merchant dan pengusaha, terutama kalau saya kan dari jenis UMKM, kita juga sangat berusaha struggling untuk tetap membangun dan menjalankan usaha kita supaya tetap kedatangan customer, pengunjung. Tapi dengan situasi saat ini kelihatannya juga lumayan terseok-seok, Bu, karena sekolah tidak ada, anak-anak pada di rumah, kampus tidak ada, mereka pada di rumah, karyawan yang bekerja mobilitas sehari-hari juga sangat berkurang, itu bisa 50% dibanding sebelumnya. Sehingga mobilitas orang-orang ini sangat terbatas sekali saat ini, dan kita pengusaha kuliner juga sangat kewalahan juga gitu untuk memancing dapat customer baru. Mungkin Ibu punya ada bayangan kira-kira sampai kapan semua ini bisa kita harus jalanin dan sampai kapan kita bisa dapat situasi normal. Terima kasih, Ibu. Ya, pandemi ini tidak bisa kita prediksi, cuma ada informasi dari sisi asosiasi perhotelan semua bahwa ya kemungkinan keadaan yang buruk ini akan terus berlanjut sampai akhir tahun. Tapi kita sebagai insan pariwisata yang profesional tidak boleh langsung pesimis lah gitu loh. Ya, dalam keadaan seperti ini akhirnya yaitu kreativitas dibutuhkan dengan cara apa? Akhirnya banyak hal-hal yang restoran hanya bisa mengakomodir 50 kapasitasnya, maksudnya 50% dari keadaan sebelum COVID. Nah, gimana caranya tetap kita bisa menghasilkan revenue? Ya kita udah mulai yang namanya tren market demand itu ternyata delivery, ya kita ikutin, kita main ke arah delivery, kita samperin lah istilahnya.
Terus makanannya sekarang maunya berupa box atau apa yang karena menghindari itu kita buat, jadi udah nggak ada lagi yang menu-menu yang mutakhir lah misalnya seperti itu. Kalaupun misalnya mutakhir ya kita buat cara yang untuk efisiensi cost ya kita buat ya yang lebih ke box, ke bento kayak gitu-gitu sih gitu loh. Terus yang berkaitan sama yang menu-menu yang kesehatan gitu yang jadi kita juga harus bisa adjust diri kita sendiri atau perusahaan kita sendiri agar memang kita tetap bisa survive gitu loh, untuk bisa survive dalam kondisi ini. Dan jangan berandai-andai oh dulu gua begini dulu begini, enggak gitu loh. Ini semua kita udah merubah semua tatanan hidup kita ya karena kejadian pandemi ini kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yulia untuk jawabannya, dan terima kasih juga untuk Pak Dio, Pak Temi tadi sudah menanyakan. Dan selanjutnya saya kasih kesempatan untuk Ibu Brenda yang ingin menanyakan nih, ada raise hand tadi. Silakan Bu, untuk waktunya. Iya, udah masuk ya suara saya ya Mas? Sudah masuk Bu. Udah, ya. Saya Brenda dari Merchant Gramedia ya. Saya kerja di retail. Terus saya mau ada pertanyaan nih buat Bu Yulia ya dari Art Hotel. Kan di toko suka baca, di kita kan ada majalah Venue ya Bu ya, yang memang tentang membahas tentang MICE-nya perhotelan gitu ya. Iya. Saya mau tanya nih, dari Art Hotel sendiri, untuk segi MICE-nya, ada strategi apa sih Bu untuk meningkatkan ya entah itu pengunjung ataupun promosi dan kegiatan-kegiatan meeting-meeting yang tadinya kan orang kan banyak gitu yang meeting di Art Hotel, apalagi orang senang datang sana kan karena ada seninya gitu, maksudnya kan ada suatu yang ciri khas lah dari Art Hotel itu yang bikin orang tuh suka gitu datang ke sana. Nah, kira-kira untuk menghadapi dalam masa-masa pandemi seperti ini, strategi apa sih yang Art Hotel punya Bu untuk ya dalam segi MICE-nya itu ya yang aku pengen tahu sih. Iya. Oke. MICE salah satu kegiatan yang sangat fragile atau beresiko untuk terjadinya klaster kan. Jadi akhirnya kenapa akhirnya industri MICE malah lebih bounce back-nya lebih lama daripada industri perhotelan, sampai industri kamar ya dari segmentasi kamar hotel, karena orang-orang kalau misalnya nggak takut berinteraksi dia bisa tidur aja di kamar gitu kan, terus room service datang. Nah kalau MICE itu yang membuat akhirnya meeting room itu agak lama dibuka. Sampai saat ini hotel belum mengaktifkan meeting room, tapi kami sudah mempersiapkan bahwa jaraknya harus, yaitu lagi kapasitas kita kan semua berdasarkan kapasitas ya, kapasitas meeting room yang bisa 100 orang sekarang hanya 50, itu diberikan jarak 1 meter. Terus yang kedua penyediaan buffet itu juga katanya menjadi resiko penularan COVID, sementara karena buffet itu kan sendoknya dipegang rame-rame sama tamu berikutnya. Nah itu kita mengalokasikan menjadi apakah buffet ini tetap dibuka buffet, tapi yang memberikan atau yang menyendoki adalah karyawan kita. Itu satu solusinya. Yang kedua, ya buffet itu ditiadakan tapi diganti dengan a la carte atau box, makanan box seperti itu. Nah, menaikkan saat ini jujur turun, nggak bisa menaikkan, tapi ada celah dari sisi pernikahan yang secara menjadi intim, ya bukan intim dalam arti intimate wedding reception ya intinya. Dan karena terutama di Jakarta PSBB masih tetap berlaku dan sangat ketat kalau kita melakukan menerima kegiatan MICE yang mendatangkan 50 orang lebih. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan untuk menikah dengan 10 atau 20 orang, kami akan akomodir gitu. Terus entertainment atau apa itu juga kami tiadakan selama PSBB masih berlaku. Jadi kami saat ini sih bukan menaikkan ya, maksudnya memang dulu itu kami selalu istilahnya yang namanya profesional hotelier itu tidak ada istilah yang ayo enggak
semua resiko itu dijalankan gitu loh, untuk mendapatkan revenue gitu loh. Berbagai macam cara, itu bukan karena keadaan gitu loh, tapi karena salah strategi, salah apa. Jadi kami selalu membuat agar revenue itu naik gitu kan, dan sesuai dengan targetnya. Tapi keadaan saat ini itu keadaan yang membuat kami harus yang menerima gitu loh. Tapi kami juga tidak bisa tidak menjadi down atau pesimis, tetap harus beraktivitas, walaupun akhirnya istilahnya revenue yang ditarget 100% menjadi 50% kayak gitu. Oke, baik. Bu Brenda sudah terjawab ya berarti ya? Atau gimana? Halo Bu Brenda. Iya, sudah, Mas. Ya, Oke, sudah. baik. Terima kasih Bu Brenda. Terima kasih Mbak Brenda. Nah, terima kasih juga Mbak Yulia. Oke, baik. Saya ada pertanyaan nih di via chat. Pak Tony Mamonto ya. Apa kelebihan utama cashless untuk hotel dibanding sistem pembayaran sejenis atau yang sebelum digunakan Bu Yulia? Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Asya kali. Halo. Well, sebelumnya kalau mungkin biasanya di hotel tuh pasti udah punya isi bank sebelumnya ya. Sebenarnya kita mempermudah dari sisi pembayaran ya Bu Yulia. Kalau kita tuh semua jenis pembayaran dijadikan satu di alat key untuk di bagian resepsionisnya. Terus yang mempermudah juga adalah dari rekapitulasi untuk transaksinya. Dari tim accounting-nya bisa langsung cek via dashboard, dan di dashboard itu bisa langsung terlihat transaksi di semua cabang hotelnya. Jadi semuanya secara real time bisa dicek juga transaksinya, misalkan ada yang decline pun. Yang pastinya sih mempermudah untuk tim accounting dari hotel. Yes, Bu Yulia, boleh ditambahin. Iya, tambahin. Pengalamannya. Terkait dengan contactless ini, intinya selama ini kami selalu pakai kartu kredit, kartu debit gitu kan, intinya menggunakan kartu. Tapi kan dengan ketentuan contactless ini, kartu ini pun bisa menjadi mediasi penyebaran COVID gitu kan. Akhirnya istilahnya cashless salah satu itu kita semua sekarang mainnya pakai barcode. Even menu di restoran aja kita buat tuh udah nggak pakai kertas. Jadi kan yang berkaitan dengan kertas, box segala macam itu kan sebagai salah satu media untuk penularan COVID, yaitu kita pakai barcode, dan cashless juga pakai barcode seperti yang dilihat dalam video tadi. Jadi itulah membuat akhirnya benar-benar tidak ada handover istilahnya kartu yang ya mungkin aman tapi masih dianggap masih berisiko kayak gitu. Yes, betul banget. Dan di mesin cashless kita udah bisa nampilin barcode di setiap masing-masing pembayaran ya Bu Yulia ya. Jadi udah sesuai nih dengan nominal setiap transaksinya. Jadi nanti customer yang datang ke Art Hotel contohnya tinggal nge-scan barcode-nya, bayarannya contactless. Gitu. Itu Stan. Yep, thank you. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan dari Bapak atau Ibu Bapak Solihin kali. Iya. Bu Yuli, mohon pencerahannya untuk bagaimana nih membangkitkan daya tarik pengunjung di sektor pariwisata di masa pandemik ini, Bu. Pak Solihin, tetap semangat. Ya itu berbagai macam cara, salah satunya itu penjualan voucher, pre-sale voucher, bahkan ya harga hotel kita turunkan menjadi yang sangat rendah. Kita berbagai program flash sale. Saat ini kita lagi melakukan program flash sale. Silakan kunjungi artotelgroup.com. Bagi yang tertarik menginap di Art Hotel Tamrin, hanya dengan 375.000 saja. Itu tidak pernah ada dalam sejarah harga 375.000 di Art Hotel Tamrin, karena biasanya di angka minimal 700.000 gitu loh. Itu yang membuat memang strategi itu untuk supaya mendatangkan tamu gitu loh, walaupun akhirnya kami berkorban dari sisi harga karena memang demand-nya belum ada gitu. Jadi penjualan voucher, penjualan menu makanan yang dilakukan secara delivery, dan juga
semuanya yang ya itu yang terkait dengan contactless yang tidak bisa hadir, tidak bisa datang ke properti, kami lakukan, kami yang samperin lah customer kami, intinya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yulia. Terima kasih Ibu ya atas Anda. Sorry. Kenapa Pak? Sorry, agak putus suaranya Pak. Terima kasih atas arahan dan pencerahannya seperti itu. Siap, semangat, semangat. Oke, semangat Pak. Baik, satu pertanyaan terakhir nih kita ke Mbak Stella nih. Mbak Stella Tejo Kusumo, mungkin saya persilakan untuk menyalakan mic-nya. Ya, selamat siang semuanya. Iya. Untuk Bu Yulia, terima kasih infonya. Karena kan saya kebetulan ada di Surabaya dan beberapa kolega kami yang dari Jakarta itu biasanya saya referensikan ke Art Hotel. Ya. Untuk masalah pandemi saat ini kan kalau nggak salah di Surabaya itu kamar hotelnya cuma 88 ya, benar ya Bu ya? 100 Bu. Oh, ada 100. Kalau misalnya saat pandemi gini, misalnya full gitu, apa semua dibuka atau dibatasin, Bu? Pada saat pandemi, hotel tidak full, Bu. Dan karena tidak ada demand, akhirnya ya hotel ditutup. Di Surabaya itu sempat ditutup di awal pandemi berlangsung. Kan sekarang kan udah mulai dibuka. Kan ini kan takutnya kan ada teman-teman saya kalau yang ada dinas di Surabaya itu apa sudah dibuka normal atau gimana? Sudah dibuka normal, tapi memang berdasarkan kebutuhan, misalnya hanya 2 lantai karena untuk mengefisiensikan biaya juga kayak gitu Bu. Jadi kita melihat kalau memang trennya cuma okupansi 10-20%, ya kita cuma buka 2 lantai lah istilahnya kayak gitu. Oke Bu, baik Bu. Itu yang ditanyakan karena takutnya kalau pas dibuka karena harganya kan kita lihat di Surabaya lagi turun jauh itu banyak yang kepingin nginep di sana. Takutnya kan pada saat itu terjadi kerumunan atau apa mereka kan juga takut gitu Bu. Oke, siap kalau gitu Bu. Makasih infonya. Makasih Bu Stella. Baik, terima kasih Bu Stella, Bu Yulia. Nah, baiklah. Untuk para peserta, untuk kita summary dari keseluruhan, jadi saya tarik ke summary-nya keseluruhan ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari Eriza nih. Eriza mana tuh di jaringan webinar kita ini. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang yang keluar tadi. Iya, tadi kita ada kendala teknis Pak untuk ini. Baiklah, saya akan melanjutkan sedikit untuk summary-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita simpulkan dari pembahasan hari ini, kita tidak perlu khawatir lagi ya dengan kondisi saat ini. Kita harus tetap semangat. Kita dalam menjalankan usaha untuk Bapak Ibu sekalian selalu utamakan kehigienisan dan juga sebisa mungkin kita buat semuanya contactless. Mulai terutama juga seperti transaksi kita bisa gunakan arahkan ke customer-nya seperti debit, kredit, dompet digital ataupun mungkin cashless link. Dan satu juga tidak lupa untuk selalu terapkan social distancing selama SOP itu berjalan dengan baik. Usaha Bapak Ibu juga akan selalu sukses dan terus meningkat usahanya. Oke. Nah, tadi kalau saya ingin menginformasikan mungkin untuk pemenang dari pertanyaan terbaik ini ada 2 pemenang. Untuk 1 tiket yang ke Semarang mungkin ada Ibu Yulia mungkin bisa sampaikan. Kita buka dulu untuk yang tiket Semarang nih. Tadi ada. Siapa yang mau ke Semarang? Kita ada Rooms Inc. Semarang, itu hotel gaya anak muda banget gitu kan. Dan lokasinya di satu bagian dengan mall, DP Mall, dan di depannya Lawang Sewu. Jadi benar-benar lokasi yang strategis. Konsep hotelnya yang co-living, di mana memang gaya anak muda yang menjadi target marketnya. Nah, kami memberikan voucher Rooms Inc. kepada siapa ya? Kepada Ibu Brenda. Ibu Brenda, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Brenda yang membahas mengenai MICE tadi. Oke, selamat untuk Bu Brenda. Nanti untuk detailnya Ibu bisa langsung chat ke PIC kita ya Bu.
untuk klaimnya. Kemudian untuk, nah satu lagi nih, Art Hotel Tamrin. Kita mau ke siapa, Bu? Pertanyaan terbaik ini, Bu. Art Hotel Tamrin, kalau misalnya kenal namanya hotel, udah pernah siapa yang pernah melewati atau pernah datang ke Art Hotel Tamrin? Di situ memang hotel satu-satunya hotel yang memiliki fasad dan di mural graffiti. Ya, ini yang menjadi ciri khas ikoniknya dari Art Hotel Tamrin. Dan saya memberikan satu voucher menginap 1 malam di Art Hotel Tamrin kepada Bapak Dio yang begitu antusias. Selamat untuk Pak Dio. Nah, nanti Bapak juga bisa langsung hubungi ke PIC kita untuk detail lebih lanjut ya, Pak. Mungkin Bapak Dio-nya mungkin sudah ada di sini. Oh, ada ya. Nah. Kemudian, baiklah, para peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir, juga saya sampaikan seperti di awal, berhak mendapatkan e-sertifikat dan yang sesuai dengan syarat ketentuan berlaku. Kemudian masih ada Eliza nggak yang pertanyaannya lumayan panjang tuh mengenai Bali. Eliza. Ada nggak? Mbak Eliza. Nggak ada kayaknya. Terputus karena tadi ya. Baiklah, nggak apa-apa. Berarti nanti untuk mungkin Mbak ada pertanyaan lebih lanjut. Oh, Bapak Bu Eriza ya tadi ya yang nanya ya? Eriza Pak Eliza ya? Oh, bukan ya? Oke. Kayak seperti tidak ada Bu Eliza. Kita akan lanjut lagi mungkin pertanyaan selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke sales support kita kali ya Bu ya. Oke. Nah, baik, bagi para peserta yang telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir berhak mendapatkan e-sertifikat dan kemudian juga dapat promo pembelian cashless reader senilai Rp200.000 yang sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku yang akan di-share di grup peserta. Selain itu, kita juga akan menginformasikan di kita punya lomba ini namanya Storytelling Contest dengan mendapatkan 1 unit reader non-printer dan saldo e-wallet senilai Rp300.000. Ingin tahu syarat lebih detailnya, bisa check out di Instagram kita @cashless. Sebelum saya mengakhiri webinar ini, mungkin ada pesan-pesan bagi UMKM atau pelaku usaha lainnya, Bu? Saya bilang selalu tetap semangat dan ya itu kreatif dan inovasi. Apalagi akhirnya UMKM ini malah yang maju karena itu tidak berat, tidak istilahnya secara individual bisa dikelola dan masyarakat sekarang akhirnya larinya hal-hal yang terkait dengan yang bisa langsung cepat saji kayak gitu. Terus yang bisa delivery kayak seperti itu. Oke, baik deh kalau gitu. Tetap semangat untuk semua dan tetap jaga kesehatan ya. Dan baiklah, dengan demikian webinar kita hari ini sudah berakhir dan tetap nantikan informasi terupdate dari kami dengan follow sosial media Cashless. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih tim Cashless. Mohon maaf. Thank you Bu Julia. Thank you semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi kita semua langsung. Iya, oke. Terima kasih. Thank you. Thank you.